isn't easy to say, 'cause we haven't talked in a month. And when you see me with him, you'll probably think I moved on. Yeah, Kenapa lagi? Tanya Kayla sampai tersenyum. Capek banget saya, Kay. Garvin mendekati Kayla perlahan sambil memandangi wajah istrinya yang tak pernah membuatnya bosan. Mata Garvin tak beranjak dari wajah istrinya. Ia menatapi datar wajah Kayla sambil menyeringai mulutnya untuk tersenyum. Ya udah istirahat. Mata Kayla memencar gugup. Kayla terus menghindari tubuh Garvin sambil sesekali matanya terus menatapi pintu ruangan. Ya, Kayla takut tertangkap basah oleh orang lain jika Garvin tengah menggodanya di kantor. Tapi saya butuh energi buat kerja lagi, Kay. Garvin menarik pinggang Kayla untuk mendekati tubuhnya. Kayla sempat menghindar namun Garvin terus menariknya untuk mendekat. Pak Garvin, ini kantor. Nanti ada yang lihat. Siapa bilang ini toilet? Mata Garvin sangat gembira ketika ia fokus menatapi wajah istrinya yang cemas, namun ia malah senyum-senyum dengan malu. Ya, hal itu membuat Garvin selalu gemes pada istrinya. Garvin mulai mendekati wajahnya pada leher harum Kayla. Ia mengendu setiap keharuman pada leher dan rambut istrinya yang membuatnya begitu candu. Pak Garvin, jangan nanti ada yang cetrek. Pintu terbuka menampakkan sosok Pak Vandra yang tersenyum pada mereka. Ya, Garvin dan Kayla sudah lebih dulu menjauh sebelumnya. Pak Vandra mau ngapain sih? Tanya Garvin menahan rasa jengkelnya. Maaf Pak, kenapa? Kenapa Pak Garvin jadi semarah ini? Apa saya masuk di waktu yang gak tepat? Saya cuma mau ngasih dokumen ini, ujar Pak Vandra sambil menatapi Kayla dan Garvin dengan heran. Ya udah, taruh aja di meja saya deh. Lain kali kalau mau masuk ketuk dulu seperti biasa. Iya maaf Pak, tadi saya benar-benar lagi buru-buru. Pak Vandra menggaruk tengkuknya refleks. Kayla terkekeh akan hal itu. Ia pun menatapi Garvin dengan tersenyum. Siang itu setelah menghadiri pertemuan dadakan dengan seorang kolega, Garvin menyurang ketika melihat meja Kayla sudah kosong. Garvin pun keluar mencari Kayla. Matanya terkejut ketika melihat Kayla makan berdua bersama Xavier di kantor. Garvin pun dengan tergesa mencoba untuk menelpon istrinya. Kayla sendiri terlihat was-was di depan Xavier. Kalau nggak angkat? Tanya Xavier. Ini dari teman saya, dia paling mau minjem uang. Kayla tersenyum paksa menatapi Xavier. Lah, kok malah dimatiin? Bisa-bisanya dia nolak karena makan sama cowok lain. Batin Garvin menyurang mengintip mereka. Garvin beranjak pergi setelah tahu Kayla menolak panggilannya siang itu. Padahal Garvin tengah menatapi mereka di kantin. Hal itu sedikit menjengkelkan Garvin karena Kayla bahkan seenaknya pergi dengan pria lain. Garvin mengajak Kayla keluar ruang setelah ia pulang dari makan siang bersama Xavier. Garvin menoleh kanan kiri memeriksa lingkungan sekitar. Pak Garvin, Kayla membuat wajah tak nyaman di depan Garvin yang alis, matanya sudah menyurang. Kenapa? Apa makan siangnya enak sampai buat kamu nolak telepon saya? Woi Kay, tapi Pak Xavier paksa saya nggak tahu harus apa. Pak Garvin bilang kita harus sandiwara. Iya sih, tapi kan kalau gitu, apa Pak Garvin mau bongkar semuanya di depan Xavier dan bilang kalau Pak Garvin cinta sama saya? Garvin tertegun menatapi wajah Kayla. Kenapa? Kenapa Pak Garvin diam? Apa sesulit itu? Ki, kita udah terlanjur terjebak di antara perjanjian dan ancaman ini. Saya mohon kamu bisa bersabar. Setelah Papa tahu, saya janji akan mengenalkan kamu ke semua orang bahwa kamu cuma milik saya. Kayla tertunduk sejenak. Kak Garvin, panggilan Agnes memecahkan pembicaraan mereka. Kayla terlihat tak nyaman ketika Agnes menghampiri mereka. Garvin pun menghentikan pembicaraannya seketika. Agnes, ngapain kamu kesini? Aku cari kakak, ada hal yang mau aku omongin. Jadi, kakak bisa ikut aku kan? Kita bicaranya di sana aja. Garvin melirik Kayla sekilas. Kayla sendiri malah membuang muka dari mereka. Sementara Agnes terus tersenyum menyambut Garvin untuk segera ikut dengannya. Ya udah Kay, saya pergi dulu. Kayla menatapi kepergian Garvin bersama Agnes. Jujur,
Rasanya Kayla ingin sekali menahan tangan Garvin untuk tidak pergi, tapi keputusan mereka lah yang menghalangi Kayla untuk melakukan itu. Ya, Kayla bukan hanya jatuh cinta di setiap harinya pada Garvin, namun ia pun harus terluka tiap harinya melihat Agnes yang harus merebut Garvin darinya. Satu sisi, Kayla jengkel karena Garvin terus saja mengikuti sikap egoisnya. Ia melarang Kayla bertemu Xavier, namun ia pun bertekad untuk terus menjalani sandiwara itu dan pergi dengan Agnes seenaknya. Kayla menghela napasnya jengkel. Ia lantas kembali ke kantor. Pulang kantor, Kayla pulang ke rumah Pak Abraham setelah ia tahu Garvin pergi bersama Agnes sejak sore. Garvin terus memberinya pesan kalau dia akan menemui Agnes ke pesta ulang tahun papanya Agnes. Ya, Garvin memanglah sangat dekat dengan orang tua Agnes. Terlebih lagi, mereka pun memiliki hubungan bisnis yang baik. Tapi beritanya mendadak yang Garvin bawa membuat Kayla pun terlihat begitu bad mood. Kayla tahu di saat seperti ini ia tak bisa menjadi pecemburu. Mungkin akan lebih sulit lagi jika Agnes mengetahui kalau akhirnya Garvin mencintainya. Ibu, panggilan itu menghentikan Bu Natasha yang tengah menjahit. Ia lantas membuka pintu dengan tergesa. Kayla, Bu Natasha memeluk Kayla dengan hangat. Kayla menaruh sebuah cake di meja yang ia beli untuk Bu Natasha. Cake kesukaan ibu. Bu Natasha sendiri bergeming menatapi Kayla dengan heran. Kenapa? Ibu gak senang Kayla pulang. Lihat nih, anak ibu kerja kantoran. Ibu senang dan ibu bangga. Tapi yang ibu herankan, kenapa kamu pulang ke sini? Mana suami kamu? Pertanyaan Bu Natasha membuat Kayla memancarkan matanya bingung. Ia memikirkan jawaban sejenak untuk memastikan bahwa ibunya tak mengulik apapun urusannya dengan Garvin. Pak Garvin lagi meeting, Bu. Jadi mungkin dia akan pulang malam. Kayla udah izin kok. Bu Natasha mendekati Kayla sambil menyurang. Gimana hubungan kamu sama Garvin? Bisik Bu Natasha. Pak Garvin cinta sama Kayla, Bu. Bisik balik Kayla membuat Natasha melebarkan matanya dengan senang. Ia menutup mulut refleks karena terkejut. Akhirnya, ibu senang banget dengarnya, Kay. Jadi kamu udah itu? Kayla menyurang mendengar pertanyaan Bu Natasha. Udah itu apa, Bu? Itu, Bu Natasha mengangkat kedua alisnya mengajak Kayla. Ya, satu kali ajakan akhirnya membuat Kayla bisa connect. Matanya melotot dan wajahnya tiba-tiba memerah malu. Iya, apaan sih ibu? Kayla gak ngelakuin apa-apa juga sama Pak Garvin. Kayla memalingkan wajahnya malu. Kamu pasti bohong. Kayla, Garvin kan pria dewasa. Masa dia mau diamin kamu sih? Yaudah, ibu bakalan buatin kamu baju bayi. Apa? Baju apa? Kayla, ini adalah cita-cita ibu sejak dulu. Kalau ibu punya cucu dari kamu, ibu mau bikinin cucu ibu baju yang lucu. Ya ampun, Bu. Siapa bilang Kayla mau punya anak? Kayla bilang Kayla gak ngapa-ngapain juga. Ih, udah gak jelas ngomong sama ibu. Bapak mana, Bu? Bapak kamu lagi panen sayur kangkung di belakang. Kesana lagi. Bu Natasha terus terkekeh setelah berhasil mengejek putrinya itu. Namun lebih dari itu, dirinya sangat bahagia ketika tahu bahwa cinta putrinya akhirnya terbalas. Doa ibu dijabah, Kay. Ibu sangat bersyukur. Semoga kamu terus bahagia. Garvin terlihat mendatangi pesta dari ulang tahun papanya Agnes. Ya, Agnes mengajaknya ke pesta karena papanya sangat ingin bertemu dengan Garvin. Pak Gustomo, selamat ulang tahun. Garvin menyapa sekaligus memberikan gift pada Pak Gustomo. Garvin anak Amerika, kamu udah jadi orang hebat ya sekarang. Udah menikah pula, mana istri kamu? Agnes mengubah ekspresi wajahnya ketika mendengar sang papa malah membicarakan Kayla di sana. Ya, Agnes lupa kalau hanya dirinya lah yang tahu jika Garvin menikah kontrak dengan gadis itu. Papa, katanya nanyain Garvin. Nih, Kak Garvin udah datang, spesial buat papa. Terima kasih, kamu udah datang Garvin. Sekarang silakan nikmati partinya. Agnes yang temenin ya. Saya mau ke sana sebentar. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Garvin pun mendekati telinga Agnes dengan mata memancar menatapi sekitar. Kenapa kamu gak bilang kalau kakak harus datang ke party Pak Gustomo sebelumnya? Kenapa kamu bilangnya tiba-tiba begini? Bisik Garvin pada telinga Agnes. Kenapa? Emangnya ada hal yang mau kakak lakuin? Kakak juga gak harus izin sama Kayla kan? Bisik balik Agnes malah membuat Garvin sejenak mengingat Kayla.
Ya, Garvin terpaksa pergi karena Agnes terus memaksanya walaupun sebelum itu Garvin sudah mengirim pesan untuk Kayla. Selama party berlangsung, Garvin sungguh bosan dan ia merasa ingin cepat pulang bertemu dengan istrinya. Agnes lantas menghampirinya dengan membawa air wine di sebuah gelas. Mau minum, Kak? Enggak, saya nggak minum. Dan saya peringatkan kamu, tolong berhenti minum kayak gitu. Kamu ini perempuan, nggak baik. Ini kan cuma anggur, tapi kalau Kak Garvin yang melarang, pasti akan aku turutin. Agnes tersenyum menggoda menatapi kedua manik mata Garvin. Garvin sendiri menjadi tak nyaman malam itu. Agnes mulai mendekatinya, perlahan membuat Garvin merasa aneh. Agnes mau bicara sama kakak. Mereka terlihat menjauh dari tempat pesta, sebuah teras dengan alam terbuka rumah. Agnes pun menjadi tempat di mana Garvin dan Agnes berdiri. Kenapa? Tanya Garvin datar. Kenapa? Kakak cuma tanya kenapa. Agnes, saya gak ngerti maksud kamu. Garvin sudah menyurang heran menatapi tingkah laku Agnes. Itu karena kakak gak bisa pahami aku. Dari awal aku cinta sama Kak Garvin. Apakah Garvin gak pernah ada rasa sedikit pun ketika kita lagi bersama? Garvin tertegun sejenak. Ia rasa pembicaraan Agnes sudah di luar konteks tentang party atau lainnya. Agnes, sulit buat kakak untuk bisa punya perasaan baru lagi. Apa kakak gak bisa move on sama Puspa? Bukan begitu. Lantas kenapa? Kenapa kakak sulit buat punya perasaan sama aku? Agnes, perasaan itu gak bisa dipaksain. Agnes lantas memeluk Garvin seketika. Garvin sempat terkejut, namun ia tahu betul bagaimana sikap Agnes. Garvin bergeming diam dengan heran. Pokoknya setelah kontrak itu berakhir, Kak Garvin harus terus di sisi aku apapun yang terjadi. Agnes mendongakkan wajahnya menatapi wajah Garvin. Garvin sendiri pun menatapi heran seorang Agnes yang masih berada dalam pelukannya. Perlahan, Agnes mendekatkan wajahnya pada wajah Garvin. Matanya berbinar menatapi bibir Garvin begitu dekat. Garvin lantas melepaskan Agnes perlahan setelah tahu bahwa Agnes akan menciumnya malam itu. Agnes, kamu minum terlalu banyak. Enggak, aku sadar Kak, aku sadar. Agnes, sebaiknya kamu kembali ke dalam, di luar dingin. Kakak mau pamit pulang. Garvin pun melangkah pulang, sementara Agnes menatapi kepergian Garvin dengan kekecewaan. Malam hari itu, Garvin bahkan tak melihat Kayla di rumahnya. Ia menelpon Kayla dengan tergesa. Halo novelers semuanya, ketemu lagi nih di episode ke-34. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Feby Vitaloka. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena sesungguhnya